Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur selalu saya curahkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat karunia-Nya saya dapat menyelesaikan laporan perancangan media Instagram Gabus Pelangi ini tanpa ada satu halangan apapun. Tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada Bapak dan Ibu dosen pembimbing yang telah membimbing saya dalam menyelesaikan laporan ini, sehingga saya dapat menyelesaikannya secara tepat waktu. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan laporan yang sudah saya buat yang berjudul Perancangan Media Instagram Gabus Pelangi. Yang pertama, kenapa saya memilih judul laporan perancangan media Instagram Gabus Pelangi? Mungkin kita mulai dari kenapa saya memilih UMKM Gabus sebagai objek perancangan kali ini. Yang pertama, karena Gabus adalah salah satu jajanan lawas di era 90-an yang masih eksis hingga sekarang. Walaupun sekarang terdapat banyak sekali jajanan-jajanan dengan tampilan yang menarik serta kemasan yang ikonik, tetapi Gabus ini memiliki daya tarik tersendiri sehingga masih tetap eksis hingga sekarang. Kemudian yang kedua, kenapa saya memilih media sosial sebagai media promosinya? Tentu saja karena media sosial dapat menjangkau lebih banyak lingkup, dan di sini saya memilih Instagram sebagai media promosinya. Kenapa saya memilih Instagram? Karena pada saat ini Instagram adalah salah satu platform media sosial terbesar. Dengan mengkombinasikan sosial media dan Gabus, saya harapkan dapat meningkatkan lingkup atau target audiens Gabus Pelangi tersendiri, mengingat ini memiliki daya tarik tersendiri sejak zaman dahulu. Oke, lanjut kita masuk ke data objeknya. Yang pertama adalah data lapangan. Produk UMKM Gabus Pelangi yang saya angkat ini milik Ibu Yuli yang beralamatkan di Gumulan, Klaten Tengah. Ibu Yuli sudah menjalankan UMKM ini selama kurang lebih 1 tahun dan beliau menjalankannya sendiri. Ibu Yuli menjual Gabus ini dengan harga Rp1.000 per esnya. Kemudian Ibu Yuli mempromosikannya melalui WhatsApp, kemudian Facebook. Ibu Yuli juga mempromosikannya melalui GrabFood juga. Tapi kebanyakan sampai saat ini pelanggannya adalah anak-anak kecil, kemudian ibu rumah tangga. Terkadang ada juga remaja yang membeli, tetapi itu hanya segelintir orang atau hanya mereka yang penasaran kepada Gabus Pelangi ini. Kemudian data yang kedua adalah target audience. Target audiens sendiri di sini secara geografis, target audiens meliputi wilayah Serago, kemudian Klaten Kota dan sekitarnya yang berdekatan dengan tempat Ibu Yuli. Kemudian secara demografis untuk target audiensnya yaitu mereka yang berusia 5-25 tahun, jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kelas sosialnya menengah, karena Gabus Pelangi ini dapat dijangkau oleh semua kalangan saya rasa. Kemudian masuk ke konsep perancangan. Konsep perancangan di sini terbagi dari dalam 2 konsep, yaitu yang pertama konsep verbal. Konsep verbal pada kali ini adalah tahap pengenalan tampilan baru Gabus Pelangi melalui tagline-nya, yaitu buat harimu lebih berwarna. Diharapkan dengan tagline ini lebih memperkuat image dari Gabus Pelangi yang ceria dan penuh warna tentunya. Di sini juga tagline ini akan dipakai terus pada kemasan Gabus Pelangi, kemudian pada bio Instagram atau di layout Instagram, agar tagline ini dapat masuk ke pikiran atau masuk ke audiens, target audiens. Yang kedua adalah konsep visual. Konsep visual di sini lebih ke bagaimana kita merealisasikan konsep yang sudah dibuat di konsep verbal tadi, yaitu dengan membuat layout Instagram atau
tagline untuk kemasan dan Instagram. Untuk konsep visual sendiri, yang pertama ada pembuatan layout feed Instagram. Dalam perancangan ini menggunakan template yang ceria tentunya dan modern, karena kami ingin es gabus pelangi ini walaupun jajanan zaman dahulu tapi memiliki tampilan yang fresh atau tampilan yang segar mengikuti zaman di era sekarang. Kemudian yang pertama tadi ada pembuatan layout, yang kedua ini ada warna. Yang penggunaan warna dalam elemen visual perancangan media Instagram, es gabus pelangi ini menggunakan warna-warna yang ceria seperti yang saya katakan tadi, agar lebih memperkuat lagi image es gabus pelangi, bahwasannya es gabus ini menampilkan efek yang ceria atau memberikan kesan yang ceria. Itu akan sangat bagus bagi anak-anak, karena kita tahu sendiri masa anak-anak adalah masa yang penuh dengan keceriaan. Kemudian yang ketiga, untuk konsep visualnya ada tipografi. Dalam perancangan kali ini saya menggunakan tipografi jenis font sans serif, karena font ini adalah font yang tidak saling terkait, font yang terpisah dan font yang sangat sederhana. Sekarang saya tidak ingin nantinya layout pada Instagram ini susah dibaca, karena targetnya sendiri adalah kebanyakan anak kecil, dan saya tidak ingin mereka terlalu sulit untuk membaca apa yang ada di sana. Maka saya menggunakan font yang saling terpisah atau sans serif. Kemudian untuk lebih jelasnya lagi, kami menggunakan font yang rounded atau yang topinya itu berbentuk setengah lingkaran, tidak yang berbentuk tegas, karena kalau berbentuk tegas itu akan bertolak belakang dengan konsep awal kami yang menawarkan satu yang ceria dan menyenangkan. Oke, itu tadi konsep visual dan konsep verbal yang kami buat. Selanjutnya masuk ke proses perancangan. Setelah menemukan konsep, membuat sketsa konsep, mengumpulkan semua foto dan data, kita masuk ke proses perancangan dengan software, yaitu di sini saya menggunakan software CorelDRAW untuk membantu membuat feed Instagram. Di sini saya membuat dengan ukuran layout feed 1080 pixel kali 1080 pixel sesuai dengan layout, sesuai dengan feed Instagram. Kemudian saya membuatnya menjadi 9 feed Instagram. Jadi nantinya akan terdapat 9 konten yang dimasukkan ke dalam Instagram tersebut. Oke, langsung saja masuk ke salah satu feed yang sudah saya buat menggunakan Corel. Oke, untuk feed yang pertama ini saya masukkan satu sentuhan untuk membuat konsumen penasaran terhadap es gabus pelangi. Jadi di sini saya masukkan foto es gabus pelangi, kemudian saya tambahkan tulisan kangen masa kecil untuk membuat konsumen lebih tertarik kembali atau ingin bernostalgia dengan jajanan masa kecilnya. Kemudian untuk feed yang kedua bisa diisi dengan game atau sedikit infografis. Di sini saya isikan mitos atau fakta. Ini sebenarnya game, jadi game sederhana. Misalnya mitos atau fakta tentang makan es itu bisa membuat Anda menjadi batuk-batuk atau pilek, seperti itu. Dan nantinya akan mendapat seperti achievement sendiri mungkin bagi penjualnya, seperti bonus atau yang lainnya. Kemudian untuk feed yang ketiga saya isi dengan promo di sini sesuai dengan selera owner ya, bisa buy one get one seperti yang saya buat di sini, atau bisa promo seperti memfollow Instagram kemudian mendapat diskon untuk pembelian seperti itu. Kemudian lanjut ke feed selanjutnya. Nah, di sini ada feed yang keempat, yaitu adalah informasi tentang lokasi. Informasi tentang lokasi es gabus pelangi tersebut agar mempermudah para konsumen untuk menemukan es gabus pelangi ini. Tetapi es gabus pelangi ini sudah terdapat di Google Maps, jadi konsumen dapat lebih mudah untuk mencarinya. Kemudian feed yang selanjutnya saya buat foto es gabus kembali, tapi dengan kata-kata es legendaris 90-an agar memperkuat image kalau memang ini jajanan zaman dahulu, seperti itu. Kemudian untuk feed selanjutnya saya berikan konten
agar ada interaksi dengan konsumen, saya memberikan konten apa nih rasa favorit kalian. Nah seperti itu. Jadi sedikit mengajak konsumen untuk berpartisipasi dalam Instagram kita, itu akan lebih baik. Jadi Instagram kita akan lebih hidup dan terasa antara pembeli dan owner itu lebih dekat. Jadi saya masukkan konten untuk interaksi kepada pembeli. Kemudian yang feed selanjutnya, ini feed ke 7, 8, dan 9 bisa diisi dengan testimoni atau foto-foto pembeli yang pernah membeli es gabus pelangi ya. Jadi di sini ada foto anak kecil, kemudian orang dewasa. Di sini untuk menarik pelanggan yang belum pernah membeli es gabus pelangi. Jadi di sini saya tambahkan data-data atau saya tambahkan foto-foto dari konsumen yang pernah membeli di sini. Mungkin dengan adanya testimoni ini dapat membuat orang lain tertarik, oh ternyata es gabus ini rasanya enak loh, atau dari yang pernah membeli mereka bicara ke temannya atau dari mulut ke mulut, coba ini es gabus pelangi dari Ibu Yuli, tampilannya menarik. Nah seperti itu. Jadi saya rasa testimoni di sini sangat penting untuk menarik konsumen-konsumen baru agar memperbanyak atau memperluas wilayah target konsumen kita ya. Oke, kesimpulan dari karya yang sudah saya buat tadi, menurut saya pemanfaatan media sosial sangatlah bagus dalam mempromosikan sebuah produk. Di era sekarang terlebih media sosial adalah sesuatu yang dapat diakses dengan mudah oleh semua kalangan. Dan juga pemanfaatan media sosial ini dapat meningkatkan nilai jual sebuah produk, terutamanya di sini adalah es gabus sendiri, yaitu produk jajanan lawas yang masih eksis hingga sekarang. Kemudian dengan memanfaatkan media sosial Instagram dapat memperluas jangkauan konsumen di era sekarang, karena Instagram adalah salah satu platform media sosial terbesar saat ini. Dengan pemanfaatan karya-karya saya tadi seperti layout Instagram, kemudian penambahan tagline, dapat memperkuat lagi image baru yang dibuat oleh es gabus pelangi. Menurut saya karya-karya tadi dapat menopang kedepannya es gabus pelangi ini agar lebih menarik konsumen, kemudian lebih memiliki nilai jual, terlebih lagi dengan kemasan yang baru. Pengemasan yang baru yang saya maksudkan di sini adalah tampilan es gabus pelangi di Instagram dengan layout yang sudah saya buat tadi adalah tampilan yang baru, yang apabila dimanfaatkan dengan baik oleh owner akan menambah nilai jual es gabus itu tersendiri, dan kemudian menampilkan efek yang modern sesuai konsep yang sudah dibuat dari awal tadi, sehingga es gabus ini dapat bersaing dengan jajanan-jajanan yang ikonik zaman sekarang, jajanan-jajanan yang lebih menarik di zaman sekarang. Diharapkan dengan adanya karya ini dapat membantu owner dalam mengembangkan UMKM-nya untuk kedepannya. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga presentasi yang saya sampaikan kali ini dapat membawa manfaat bagi kita semua. Dan juga terima kasih saya ucapkan untuk semua yang telah membantu saya dalam menyelesaikan laporan perancangan kali ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.